Siapa lagi nih? Aisyah Wulandari. Husnia Paradita. Mana sinyal kamera Harwan? Nanti kau tidur kok. Husnia Paradita mana sini? Timur kita di sini sekarang hujan, jelas sekali jaringan dari Iya sedang. Jangan mau bicara. Putus juga suaramu. Tidak saya dengar apa kau bilang. Siapa nih? Husnia Paradita. Husnia Paradita, Harwan. Mana di sini Harwan? Nah ini yang baru masuk siapa namanya? Sudah ini. Sudah ini lah yang terlambat masuk saya kunci anunya zoomnya biar tidak masuk saya. Sekali. Harwan. Tunggu dulu siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Inaya Matmen. Oke, ini Inaya kemarin terlambat ya. Terlambat beberapa detik. Terlambat. Oke. Berapa orang kita di sini? 13 orang. Ini teman-teman yang lain gimana? Mana ini teman yang lain? Dia tahu jika kalau misal kita asisten hari Jumat jam 8. Aku bicara dulu satu orang. Coba Reski Amalia, aku jawab dulu saya. Kak, Yurni Milham katanya ada di waiting room, Kak. Ayah kah? Oh iya, sorry. Yurni Milham dan Andini Putri ya. Ini mana ini laki-laki satu? Kode Rusman, Yurni Milham. Ini kode Rusman dia ketahuan mencontek Andini Putri. Ketahuan ketangkap basah dia. Oke, kalau misal tidak ada yang kita mulai saja. Kau sudah baca Mita itu feedback laporan yang kemarin yang saya kirimkan? Itu sengaja saya kirim 1 hari lebih cepat. Tujuannya satu, supaya kau bisa tahu dan kau bisa perbaiki cepat. Oke, supaya tidak ada lagi alasan. Kak, belum saya kerja laporanku kak. Ini ceritanya saya mau suruh kau kumpul hari Minggu. Supaya apa istilahnya ya, supaya tidak banyak kerjaan di hari Senin. Bisa juga tuh semua kumpul hari Minggu. Oke, sebenarnya saya masih mau bahas juga beberapa kesalahan umumnya di laporan semua, tapi nanti aja lah. Kita selesaikan dulu ini yang pengolahan data tanpa KTP-nya. Tunggu dulu, beberapa orang di sini. Ini Wilda Aulia. Ini yang anak biologi satu mana? Yang orang Papua itu. Dia tidak ada di sini. Biarkanlah. Kurang nilainya saja. Tidak biar segala laporannya. Oke. Jadi di bab 4 itu sekarang saya mau jelaskan sama kau semua tentang pengolahan data dengan ketidakpastian. Mungkin ini yang paling gampang kalau saya bilang di fisika dasar ini, karena bedanya dari praktikum-praktikum sebelumnya, ini rumus KTP-nya cuma satu. Mungkin mirip-mirip jadi modul siang. Modul siang juga kan pendek gitu KTP-nya. Nah ini juga sama. Ini yang kita hitung pakai ketidakpastian, cuma kecepatannya saja. Oke. Nah, ini kita masuk dulu di sini, di standar deviasi.
Ini kan 4.1.2.2 pengolahan data dengan ketidakpastian. Nah, terus kita hitung dulu standar deviasinya. Delta lambda sama dengan 1/2 NST. Ada yang tahu ini untuk mengukur panjang gelombang kita pakai apa? Kita pakai apa dan berapa NST-nya? Coba ini Andi Mudri ya. Apa? Apa kita pakai untuk mengukur panjang gelombang? Meteran kak. Ya, terus berapa NST-nya? NST. NST itu nilai satuan terkecil, atau dengan kata lain skala terkecil yang bisa kita hitung pakai alat ukur itu. Berapa? 0,1 kak. 0,1 apa? Sentimeter. Iya. Meter. Benar itu. Coba yang di sampingnya. Anak siapa ini? Anak biologi. Wilda Aulia, gimana? Berapa NST-nya meteran? Coba jawab dulu Wilda Aulia. Oi, 1 sentimeter bukan kak? 1 senti. 1 sentimeter bukan kak? 0,1 senti kak. Ya, betul. 0,1 senti. Bukan. 0,01 meter. meter itu berapa kalau misalkan kita konversi? 1 senti kak. 1 senti kak? Kok ada tintanya ini? Oh, oke. Siapa tadi itu menjawab? Harus saya catat namanya. Untuk nama nilai yang terlalu rendah ini. Kalau frekuensi apa dipakai mengukur frekuensi? Alat ukur apa yang dipakai untuk mengukur frekuensi? Apa? Siapa yang mau jawab? Sebelum saya tunjuk ke satu orang. SWG kak. Siapa yang menjawab? Alia kak. Apa gunanya SWG? Pengatur frekuensi gelombang. Bukan SWG. Coba ada yang lain? Vibrator kak. Tunggu, siapa nih yang bicara? Oke, betul sekali. Berapa NST-nya vibrator? 0,1 Hz. Oke, betul. Siapa yang bicara? Alia kak. Oke. Itu kalau kita misalkan mau tahu nilai satuan terkecilnya dari vibrator, itu kita lihat di SWG. Sebenarnya hampir benar tadi jawabannya. Itu kan kalau di SWG, aduh, kenapa nih? Itu kan kalau di SWG ada layar digital di sini tuh. Di sini ada yang kau atur. Nah, ini kan besarnya 76,2. Ini kalau misalkan nilai satuan terkecilnya berapa? Ini kalau misalkan di sini 0 berarti 0,1. Seperti itu. Oke. Jadi NST-nya apa di sini? Apalagi tadi vibrator itu berarti 0,05 Hz. 0,05 Hz atau second pangkat -1.
Oke, terus kita masuk di bagian KTP mutlak. Nah, tunggu dulu, ini menyusahkan juga ini. Saya mau simpan di atas saja. Oke. Terus kita masuk di perhitungan KTP mutlak. KTP mutlaknya itu ini cuma satu rumusnya, delta Vn sama dengan 2V do lambda kuadrat dikali dengan 2/3 delta lambda ditambah dengan 2V do F kuadrat dikali dengan 2/3 delta F. Oke. Terus tutup kurung pangkat 1/2. Nah, ini kau turunkan saya sendiri lagi saja pasti toh. Tekan ketiga nih, nah, so bisa menurunkan rumus. Oke. Terus setelahnya, tunggu dulu, biar kau tulis dulu lah. Beberapa sistem. Oke, kalau misalnya kau sudah tulis, itu kalau misalkan sesuatu di sini. Itu kalau misalkan kau sudah tulis KTP mutlak, ini kan rumus KTP mutlak toh. Bisa turunkan dulu lah, misalnya jelas ke penurunan rumusnya sampai kau dapat persamaan akhirnya. Itu harus kau tulis seperti itu maksudku. Jangan 2 baris saja kau tulis nanti di sini. Misal di sini rumus mentahnya, terus di bawahnya kau tulis langsung rumus akhirnya. Jangan. Saya mau kau tulis lengkap di bagaimana penurunannya. Oke, supaya jelas langkah-langkahnya gitu. Sekalipun saya tahu juga langkah-langkahnya, tapi saya butuh sesuatu untuk pastikan supaya kau paham. Yeah. Nah, itu saya lihat dari laporan. Oke. Nah, setelahnya KTP mutlak. Kak, Ya, silakan. itu tadi yang perhitungan untuk frekuensinya kan dihitung beban 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nanti dihitung juga untuk rata-ratanya enggak? Yang apa ini kau bicarakan? Yang KTP mutlak. Yang itu delta VN-nya. Enggak, itu dihitung kan biasa kalau rata-ratanya kalau enggak dihitung rata-rata kalau di pengolahan data dan ketidakpastian. Oke. Yang kita menghitung rata-rata itu di pengolahan data dengan tanpa ketidakpastian. Kalau di sini sudah tidak ada lagi yang pakai rata-rata. Oke. Paham juga toh? Ya, baik. Nah. Ini sudah saya jelaskan rumusnya. Nanti kau tulis lah, nanti kau hitung untuk berdasarkan frekuensi 30 Hz untuk setiap beban. Jadi frekuensi 30 Hz kan ada berapa simpul di situ? Ada 3 simpul, taruhlah misalkan ada 3 simpul. Berarti di sini ada 3 juga. Sama juga. Beban 0,2 ada berapa simpul? Nanti kau tulis misalkan ada 4 simpul, berarti delta V-nya di sini ada berapa? Ada 4 juga. Intinya tergantung simpulnya, sama seperti yang sebelumnya, yang tanpa ketidakpastian. Kau paham ya? Intinya ini dihitung untuk setiap frekuensi dan setiap beban. Sama juga untuk frekuensi 60 Hz-nya. Oke, kalau kau paham, saya mau lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, untuk di KTP relatif, itu sama aja rumusnya dengan percobaan sebelum-sebelumnya. Delta Vn. Intinya polanya itu sama. Delta apa dibagi apa dikali 100%. Cuma yang diganti simbolnya saja. Kalau misalkan di sini dalam hal ini KTP perhitungan ketidakpastiannya ini metode Melde yang mau kita hitung pakai ketidakpastian itu kecepatan rampat gelombang. Ya, berarti di sini delta Vn. Delta Vn dibagi Vn dikali dengan 100%. Vn-nya ini kau ambil dari yang tanpa ketidakpastian. Kau ambil di tunggu saya lihat. Menurutmu kira-kira diambil dari mana? Yang praktek atau teori?
Bisa lupa. Ini sampai ke salah dong. Oh iya. Apa lagi namanya? Ini V-nya aku ambil di cepat rambat gelombang secara teori. Oke. KTP relatifnya ini. Delta Vn dibagi Vn. Vn-nya aku ambil di cepat rambat gelombang secara teori. Oke, dikali 100%. KTP relatif dari, kalau misalkan kau buka di buku penuntun, di situ kan ada tabel di halaman 11. Kalau misalkan yang menjelaskan tentang rentang-rentang ketidakpastian relatif, apa interpretasinya? Kalau misalkan KTP relatifnya itu 0, sekian sampai 0, sekian, misalnya 0,01 sampai 0,999, itu artinya pengukuran dan data yang kita peroleh dari pengukuran itu bagus, atau mungkin presisi dan akurat lah, seperti itu. Terus kalau misalnya dari rentang 1% sampai dengan 99,99%, nah itu lumayan lah. 1% sampai 9,99% itu dia dapat 3 angka berarti. Kalau 0, tadi itu dia dapat 4 angka berarti. Oke. Terus kalau misalnya dia di atas 10%, itu dia dapat 2 angka berarti. Nah, kalau di atas 10% itu artinya data yang kita peroleh dari praktikum itu kurang bagus. Entah itu mungkin karena kita yang salah, kita ada salah ketika melakukan pengukuran, atau karena memang alatnya yang kurang bagus, seperti itu. Apalagi kan di lab fisika dasar itu ada banyak juga alat-alat yang sudah bisa saya bilang sudah lama. Utamanya di percobaan kita ini, percobaan metode MLD, vibrator yang dipakai itu sudah banyak yang rusak. Jadi saya harus coba beberapa kali untuk dapat data yang bagus. Bukan cuma vibratornya, sebenarnya SWG-nya juga. Oke, itulah. Setelahnya kau hitung KTP relatif, kau hitung angka berartinya. Angka berarti itu rumusnya 1 dikurang log delta Vn dibagi dengan Vn. Oke, kau paham jadi pasti. Ini cuma saya mau bilang, di kelompok saya tidak tahu bagaimana laporan sebelumnya, soalnya saya tidak sempat lihat. Ada laporannya Harwandi. Tunggu, saya lihat laporannya Harwandi. Saya mau cek bagaimana dia mengerjakan ini. Apalagi namanya nih? Angka berarti. Oh, sudah saya hapus laporannya. Tidak jadi kita bahas. Intinya begini. Di Mandi, saya mau jelaskan. Itu kalau saya lihat di kelompok sebelumnya tuh, kelompok 5. Kelompok 5 kan waktu percobaan pertama dan keduanya, percobaan DPK dan setelahnya DPK itu kan bukan sama saya tuh. Saya tidak tahu siapa asistennya. Evita kayaknya. Nah, kalau Evita itu dia begini, dia suruh anak praktikannya asik. Misalkan angka berarti, toh 1 dikurang log delta Vn dibagi Vn. Taruhlah misalkan Vn-nya itu ini. Aduh, sial. Tunggu dulu. Mana di sini spotlight? Taruhlah misalkan Vn-nya 18,32. 32 berapa di sini? Tunggu saya perjelas dulu. 324. 324 lah. Terus delta Vn-nya itu 0,0321342. Nah, dia hitung angka berartinya pakai rumus angka berarti ini. Dia kasih masuk nilainya 1 dikurang log delta Vn-nya kan 0,032142 dibagi dengan 18, berapa di situ kan? Kalau di Evita, kalau saya lupa juga bagaimana Evita ajarkan ke anak-anak. Intinya kalau sama saya kok harus buat dia formatnya seperti ini. 1 dikurang, ini kan lognya ini, log 0,0 sekian dibagi dengan 18, sekian, itu kan kau akan dapat minus 1,321 sekian lah. Oke. Ini kalau kau operasikan kan kau akan dapat 2,8 berapa. Nah, ini kau lihat Ki. Ini perhatikan dua digit pertama di sini. 2 digit pertama ini kita gunakan untuk menentukan berapa angka berarti yang dipakai. Ini kita gunakan aturan pembulatan. Jadi misalkan di sini kan 2,8
2,8 tuh 2 digit pertamanya. 2,8 kalau berdasarkan aturan pembulatan itu dia dibulatkan jadi 3 tuh. Berarti dia pakai 3 angka berarti. Oke. Karena aduh, sial. Silang dulu ya. Mengganggu sekali. Aduh, jangan dikesilang. Tunggu. Semua pasti hilang ini. Laser. Mengganggu sekali. Aduh, fuck. Udah hilang. Tunggu dulu, stop share dulu. Oh, selesai. Ini kan kalau misal 2,8 kau bulatkan pakai aturan pembulatan, kau gunakan aturan pembulatan, ini kan kau dapat 3 toh, berarti 3 angka berarti. Karena di sini 3 angka berarti kau tulis 3 digit di sini. Jadi 2,82. Seperti itu. Oke, paham juga toh? Misal saya kasih kau lagi contoh. Taruhlah misalkan di sini kita punya 1 dikurang log ya, entahlah berapa. Intinya di sini 1 dikurang 1, misal 1,3 24156. Itulah. Oke. Ini kan kalau kau operasikan kau dapat 2,324156. Nah, ini kau lihat 2 digit pertamanya. 2 digit pertamanya ini kan 2,3 toh. 2,3 berdasarkan aturan pembulatan gimana? Berapa dia? Tetap 2 toh? 2. Tetap 2. Berarti dia di sini 2 angka berarti. 2 angka. Ya sudah, Meron. 2 angka berarti. Berarti karena di sini 2 angka berarti kau tulis 2 juga di sini. 2 digit maksudnya. 2,3. Seperti itu. Oke. Paham juga toh? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Siapa tahu kau salah. Tunggu dulu, saya mau share laporan siapa di sini yang salah kelompok sebelumnya. Siapa ya? Paham semua aja kok, Pak? Coba bicara dulu. Aduh, ada namanya. Ada semua namanya. Ini bisa. Ini Hanifah, kok paham sih? Gimana? Paham, Kak. Oke, tunggu dulu, saya mau tanya yang lain dulu. Kan tidak bagus kalau teman-teman nggak paham. Mana di sini anak biologi itu kemarin? Ini Wilda Aulia, gimana? Kok paham sih? Wilda, hey. Iya, Kak. Kok paham sih yang tadi? Atau bagaimana? Insya Allah, Kak. Jangan pakai insya Allah. Siapa tak salah laporanmu, aku bilang insya Allah. Kalau tidak paham, bilang saja. Nggak terlalu, Kak. Baru ngaku. Saya kasih ke contoh laporan kelompok sebelumnya. Ini kelihatan gitu. Nah, misalkan di sini dia dapat, anggap saja ini dia pakai frekuensi 60 Hz, beban 0,2. Coba perhatikan semua yang bagi yang merasa belum paham dan tensin untuk bertanya. Di sini 1 dikurang log 0, sekian, 0,0 sekian dibagi 2. 26. Salah kapan ini? Oke, intinya di sini dia dapat 4,02690126. Oke. Nah, kalau lihat di sini 2 digit pertamanya di sini. 2 digit pertama kan di sini 4,0 toh. 4,0 berdasarkan aturan pembulatan gimana dia? 4 kan? 4 saja, Kak. Betul. Berarti kau tulis di sini 4 angka berarti. Berhubung di sini karena dia bilang 4 angka berarti di sini kau juga harus tulis 4 angka berarti atau 4 digit. Berarti 4,026. Begitu. Nah, coba kita pindah lagi ke sini. 4 semua ada aku di sini. Tunggu, Kak. Kak. Siapa yang bertanya? Wilda, Kak. Kenapa Wilda? Jadi, Kak, kalau misalnya di situ kalau bilang 3AB, jadi
3 angka aja diambil. Iya, betul. Coba aku lihat ini. Iya. 1 dikurang log 0,0 sekian 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 dibagi 29,7. Ini dia dapat 3,96,824,3579. Ini kalau lihat 2 digit pertama, 3,9. 3,9 ini gimana berdasarkan aturan pembulatan? Jadi apa dia? Ya Wilda atau siapakah yang merasa? 4 angka berarti. Oke, 4 angka berarti. Di sini kau tulis dalam kurung 4 angka berarti. Karena di sini 4 angka berarti di sini harus kau tulis juga 4. 4 angka berarti atau 4 digit. Itu 3,968. Kalau kau cuma tulis 3,96, itu salah kok. Kalau 3,96 itu 3 angka berarti. Oke? Paham juga semua toh? Atau ada lagi yang belum paham? Wilda, kau paham nih Wilda? Kalau enggak paham bilang saya. Iya, Kak. Paham? Ini yang lain ini gimana? Paham, Kak. Ini Yurni yang mati kameranya. Kau paham sih? Ini juga siapa yang tidak nyala kameranya? Oh, Alfiani. Mana bilang? Kau paham sih Alfiani? Coba bicara dulu. Saya lihat laporanmu kemarin yang banyak salahnya. Dan sampai kau banyak kali salah di pengolahan data. Pengolahan datanya poinnya paling tinggi. Kalau kau salah di sini sudah. Sampai kau berakhir dan nilai 40-an. Apalagi kau selalu hadir. Maaf Kak, tadi tiba-tiba bermasalah HP-ku Kak. Iya, nanti kau tanya temanmu. Kau enggak Pak? Jadi kau enggak lihat tadi? Kulihat jika, ku dengar juga tadi tersebut nama aku, cuma pas mau Kak jawab, langsung error HP-ku Kak, tapi tidak keluar jisumku, cuma tidak bisa masuk lagi ke dalam. Oke, tapi kau paham Jin tuh? Iya Kak, mengenai angka berarti Kak, paham ja? Ini begitu. Ini saya betul-betul perhatikan format penulisan mana, bukan hanya di laporan bab 1, bab 2, bab 3, tapi di bab 4 juga. Ini bab 4 juga sebenarnya sudah saya hitung semua. Jadi nanti saya akan cocokkan hasil perhitungan dengan hasil perhitungan itu. Kalau beda, artinya mungkin saya akan kasih pengurangan nilai kalau hasil berbeda dan yang itu. Oke, begitu. Kalau hasil pelaporan paham juga tuh semua. Sebelumnya itu masih ada salah. Karena di sini taruhlah misalkan di sini dia dapat 3 angka berarti. Tunggu dulu. Di sini dia dapat 3 angka berarti itu 2, ini kan 3 angka berarti 2,82. Berarti di hasil pelaporan juga dia pakai 3 angka berarti. Hasil pelaporan kan VN plus minus delta VN. Berarti kan 3 angka berarti itu berarti VN-nya aku ambil 3 angka berarti 18,3. Ditambah dengan 0,0321. 0,0321 ini 3 angka berarti. 0,0-nya ini bukan angka berarti. 321-nya yang angka berarti. Oke, paham ya sampai sini tuh? Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya kasih waktu beberapa menit sebelum saya bahasin laporanmu. Kesalahan umumnya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Mana ini Harwan? Tidak ada ini. Ayo dihitung tidak hadir yang keluar. Saya hitung tidak hadir ke Harwan. Salah sendiri. Oke. Tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aduh, ada yang kurang. Alfiani. Oke, biar siapa lagi yang belum angin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang. Siapa ya? Ya itulah. Paham juga semua tuh? Nah, sekarang ini saya mau bahas laporan.
laporan ini kemarin kayaknya masih salah ke semua tentang. Oh ya, yang kita bahas dulu dari bab 1. Bab 1 itu kayaknya kemarin kayaknya semuanya masih banyak salah. Ada yang salah, ada juga yang salahnya 50%, tapi tetap salah. Ingat gitu, 2 poin yang harus ada di latar belakang. Yang pertama, alasan kenapa kau lakukan ini metode MELD. Oke, itu terkandung di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, poin kedua, apa-apa yang mau kau bikin di praktikum ini, itu terkandung di paragraf terakhir. Sorry, maksudnya tidak harus ini kau buat 4 paragraf. Sebenarnya tidak harus. Intinya, poin kedua itu, dia terkandung di paragraf terakhir. Poin pertama yang membahas tentang kenapa sih kau harus lakukan percobaan metode MELD? Apa urgensinya kita lakukan ini percobaan? Itu terkandung di paragraf 1. Intinya paragraf awal lah. Intinya sebelum paragraf terakhir. Kalau misalkan kau buat 3 paragraf, berarti poin 1 dia terkandung di 2 paragraf pertama. Begitu. Terus juga saya mau bilang, bab 1 kan cuma boleh pakai 1 referensi toh. Cuma boleh pakai 1 referensi, dan paragraf yang pakai referensi itu cuma 1. Nah, kau dengar, perhatikan ini. Karena kemarin masih ada yang salah di sini. Misalkan kau buat 3 paragraf, yang boleh pakai referensi itu cuma paragraf 1 atau paragraf 2. Kalau kau buat 4 paragraf, yang boleh pakai referensi itu paragraf 1, atau paragraf 2, atau paragraf 3. Paragraf 4 itu tidak pakai referensi, jelas. Itu murni kata-katamu. Jadi kalau di paragraf 1, di bab 1 ini maksudnya, cuma boleh ada 1 paragraf yang pakai referensi. Sisanya itu pakai kata-katamu sendiri. Oke. Ada pertanyaan? Kak, Ya, silakan. Apa? bisa ini apa namanya? Sebutkan redaksi kalimatnya untuk contoh redaksi kalimatnya. Untuk yang paragraf 1 tadi, yang tak bilang apa yang mau dilakukan di sini metode MELD. Oh, bukan. Yang apa yang mau dilakukan di metode MELD itu bukan paragraf 1, tapi paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Jadi tadi yang paragraf 1-nya. Paragraf 1, paragraf 2 atau Yurni Milham. Iya, paragraf 1, paragraf 2, ataupun kalau misalnya kau pakai 4 paragraf itu berarti ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf awal. Itu dia mengandung poin kenapa kau harus lakukan ini praktikum. Apa urgensinya ini praktikum. Nah, paragraf untuk poin 1 ini dia tidak ada formatnya. Terserah kau mau cerita dari mana, bagaimana. Begitu. Beda-beda tiap orang. Makanya kemarin itu ada Kadarusman di sini. Tidak ada. Kadarusman ini dia menyontek dari kelompok sebelumnya. Jadi saya tahu karena katakan saya ini baca betul-betul itu laporan. Jadi kalau misalkan ada sama ya, jelas saya tahu lah. Karena saya ingat. Sebenarnya bukan cuma Kadarusman itu kemarin. Ada lagi beberapa orang. Cuma Kadarusman yang saya notice di feedback. Jadi sini kau mengaku, ada di sini yang menyontek. Ada yang mau mengaku di sini. Karena sebenarnya daftar nilai yang ku buat ini bukan coba Kadarusman yang ku tandai. Yang ku tandai mencontek dari kelompok-kelompok sebelumnya. Ada juga yang lain. Cuma Kadarusman yang aku notice. Gimana? Jadi Kak, salah kalau misalnya membahas di latar belakang itu mengenai metode MELD-nya, Kak. Kenapa kau bilang begitu? Atas dasar apa? Kenapa bisa kau bilang seperti itu? Nah kan ya kalau di laporan-laporan sebelumnya tuh, Kak, kalau misalnya membuat latar belakang ya kalau saya aku masukkan begitu kayak apa sebenarnya ini yang dibahas tentang apa. Kayak pas masuk begitu, Kak. Mau kayak kok singgung-singgung sedikit tentang ini percobaan.
Iya Kak, kayak kusinggung bilang ini metode MLD ini begini-begini, yang bawakan ini, yang perkenalkan ini. Tak boleh begitu Kak? Coba ulang. Saya enggak dengar Anda, fokus saya. Kan saya mau fokus dengar suaramu ini. Apa? Tunggu dulu. Aduh. Giliran mau didengar. Begini Kak, Ah. kata-katanya itu redaksi soal, redaksi kalimatnya itu begini. Metode MLD merupakan Enggak boleh ada. sebuah, Tidak boleh tidak boleh ada kayak definisi gitu, tidak boleh. Definisi seperti itu tempatnya di bab 2. Oke. Saya pahami ini apa yang latar belakang sebenarnya. Bedakan latar belakang dan tinjauan pustaka. Iya, seperti itu, Saudari Yurni Milham. Iya, terima kasih. Ya, kalau kamu mau bertanya lagi silakan. Kalau kau bingung, yang lain kalau mau bertanya silakan. Karena yang salah ini bukan cuma Yurni Milham, tapi 18 orang kok yang salah kayaknya. Entah 18 atau 17 kayaknya ada satu orang kemarin itu benar. Saya lupa siapa. Ada juga tidak semua latar belakang saya periksa, ada juga tidak saya periksa, ketulisannya luar biasa. Aduh. Bayangkan kok ini saya memeriksa 18 orang. Dan ada juga yang tulisannya tidak bisa dibaca. Ya. Maaf Kak. Ya, silakan. Reski Amalia. Apa? Referensi di satu paragraf itu berarti di referensi aslinya di satu paragrafnya saja. Apa? Coba ulang. Kan disuruh ambil referensi di satu paragraf saja. Paragraf aslinya itu. Aduh, gimana ya pertanyaan ini? Karena saya Kak. Apa? Ceritamu dulu, biar saya jawab. Cerita panjang. Karena saya Kak, ada latar belakangku satu paragraf, dia itu gabungan dari 2 paragraf di aslinya. Salah itu Kak? Ada latar belakangku gabungan dari 2 paragraf. Iya. 2 paragraf dari mana? Maksudnya 2 paragraf dari buku? Dari jurnal Kak. Aduh, saya kurang tangkapin apa aku bilang. Tidak masalah Ji, siapa namanya ini, Reski Amalia. Mau 2 paragraf kau salin. Tapi begini sebenarnya jangan jauh terlalu panjang satu paragraf. Tunggu dulu, ada juga itu kemarin saya notice. Dia buat paragraf terlalu panjang. Dia buat latar belakang 3 paragraf, tapi ini ini paragraf satunya panjang sekali. Hampir 50% dari satu lembar itu. Terus paragraf 2 kayaknya itu Kak. Kau udah tahu nih. Perhatikan juga itu apa itu sebenarnya paragraf. Kemarin ada juga dia bikin satu juga kalimat saja. Dia jadikan paragraf. Mengerti kok maksudku? Itu satu kalimatnya 3 baris Ki. Dari awal mula dia menulis sampai titik. Sekalipun itu 3 baris. Sekalipun itu 3 baris, tapi kalau misalkan satu di titiknya ya itu satu kalimat. Itu belum bisa kita artikan sebagai satu paragraf. Apakah artinya paragraf? Paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Taruhlah misalkan kita sepakati satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Seperti itu. Oke, saya tidak tahu kalau asisten sebelumnya dia notice hal-hal seperti ini, tapi menurut gue ini penting sekali. Siapa namanya tadi itu? Reski Amalia. Reski Amalia ini kemarin dia pakai referensi di lebih dari satu paragraf. Saya paham pertanyaan Reski Amalia. Jadi Reski Amalia ini kemarin ada 2 paragraf diambil dari referensi. Begitu toh? Ada 2 paragraf diambil dari referensi. Baru dia tulis semua gitu. Kalau saya ini Reski Amalia, mungkin singkat gitu yang kau ambil. Kan 2 paragraf toh, intinya kau ambil saja inti-intinya, kau jadikan ke satu paragraf. Jadi begini toh, misal kau mau buat 4 paragraf di bab 1. Toh? Ceritanya ini kau sudah ambil 2 paragraf di referensi. Nah ini tidak boleh.
cuma satu paragraf bisa aja yang boleh kau ambil dari referensi. 3-nya ini kata-katamu sendiri. Jadi 2 yang ini entah bagaimana caranya ku apakan, intinya ini 2 ini harus jadi 1. Begitu. Oke. Tunggu dulu, saya lagi cari-cari laporanku waktu semester 3. Laporan elektronika yang mungkin bisa bantu kau untuk menyusun latar belakang. Tapi sebentar saya kirimkan. Oke, ada lagi pertanyaan tentang latar belakang? Bagi yang merasa salah, harus kau merasa semua. Karena kau semua salah. Kak, Silakan. saya lagi Kak. Muka kasih apa lagi namanya? Muja perjelas jelas nih ya, tapi masih ngebet Kak. Mau itu latar belakang Kak. Kenapa latar belakang? Mau diperiksa laporan? Kan toh, kenapa Kak? Enggak, jarang aku. Kan saya yang kubahas itu latar belakangku tuh yang begini, hukum LDI dipahami sebagai hukum yang mempelajari tentang itu masuk dalam pengertian itu Kak, masuk dalam konteks pengertian itu Kak. Tunggu dulu, sebelum saya jawab ini kau buat sendiri paragraf 1 atau kau nyontek dari kelompok sebelumnya? Ada dari jurnalku Kak. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya ini kau nyontek, kau ambil dari kelompok sebelumnya atau tidak? Ada bagian yang kau ambil dari kelompok sebelumnya atau tidak? Tidak Kak. Betul kok? Tidak Kak. Saya ingat itu apa yang Anda tulis. Astaga. Siapa yang tulis sih Kak? Ya paling. Saya ingat saya ajarkan juga di kelompok sebelumnya. Bagaimana caranya itu kalau misalkan definisi Kak mau dimasukkan ke dalam paragraf pertama. Jadi ku ajarkan, ubah ke redaksi katanya dari yang tadi misalkan dia bilang hukum LD itu merupakan bla 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 bla. Ku ubah ke jadi hukum LD dipahami sebagai apa. Jadi menjawab pertanyaanmu tadi tentang bab 1 ya bisa. Oke. Apa lagi? Tapi kalau memang redaksi dari jurnalnya begitu bunyinya Pak. Kalimat dari jurnalnya maksud ke Kak, begitu memang bunyinya. Nggak ada Jina bilang merupakan, adalah. Iya. Tetap tidak boleh masuk. Nggak bisa Ji. Apa tadi ku bilang? Pasti putus-putus suara aku sampai di sana tuh. Jadi kok nggak tangkap tadi yang barusan. Yang ku bilang tadi itu di kelompok sebelumnya saya kasih tahu Ki, misalkan dia tulis seperti ini sebelumnya, dia tulis hukum LD merupakan hukum yang mempelajari tentang besaran-besaran dan yang bla 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 bla. Nah, itu kan definisi toh. Dia mau masukkan di bab 1 terus dia bertanya, "Bagaimana caranya, Kak? Kalau misalkan kalimat ini saya mau tetap masukkan dia di bab 1 karena saya rasa ini penting." Jadi saya bilang, "Oh, solusinya 1. Redaksi katanya kau ubah. Yang tadinya dia pakai kata merupakan, ubah ke jadi seakan-akan kau tidak apa istilahnya? Kau tidak jelaskan definisi. Intinya di sini, ubah redaksi katanya jadi hukum LD dipahami sebagai apa. Seperti itu. Misal modulus yang merupakan bla bla bla, ubah jadi modulus yang dipahami selama ini dipahami sebagai apa, misal. Begitu. Oke. Sejalan gitu dengan yang kau baca di jurnal artikel. Ini juga ini artikel jurnal. Oke, sip. Ada lagi? Apa lagi yang tersangkut di hatimu? Jadi paragraf keduanya tuh bisa dari kita tuh Kak, maksudnya dibikin-bikin kata-katanya. Iya, kalau misalkan kau buat 4 paragraf bab 1, cuma ada 1 paragraf yang kau lihat di referensi. Pakai Bukan, ya. Kau lihat di referensi atau pakai referensi. Entah itu kau copy 1 paragraf full dari referensi atau kau cuma istilahnya kau cuma ambil 1 kalimat saja di situ. Tapi kan karena istilahnya kau ambil dari punyanya orang, ya harus kau tulis referensinya. Sekalipun misal tuh anggap ceritanya ini siapa kan namanya ini. Anggap ceritanya ini kau Yurni Milhamto. Paragraf 2 ini kau ambil dari artikel jurnal. Oke, paragraf 2-mu kau ambil dari artikel jurnal. Paragraf 2-mu ini terdiri dari 3 kalimat.
Nah, kalimat keduanya Ji yang kau ambil dari artikel jurnal. Kalimat kedua kau ambil dari artikel. Jadi di situ ceritanya kau sambung Ki dengan kalimatmu, kau gabung Ki. Kau gabung kalimat pertama punyamu, kalimat kedua dari artikel jurnal, kalimat ketiga punyamu lagi. Nah, itu tetap harus kau tulis referensi karena ada di situ kalimat yang bukan punyamu. Oke? Seperti itu. Itu cuma di paragraf 2 saja. Paragraf 1 dan paragraf 3 dan paragraf 4 itu harus kata-katamu semua. Gitu. Kau dengar aja ini? Dapat putus di suaraku. Aduh, enggak kedengaran sekarang Yurni Milham. Tunggu dulu, saya kasih yang. Bentar. Oh, pikir apa ini? Oh, pantas tapi aku juga masuk sih. Oke, sorry. Gimana? Kau dengarkan kita tadi apa yang saya bilang? Yang terakhir tadi. Iya Kak, aku tangkap juga. Bagus. Ada apa lagi pertanyaanmu? Atau ada yang lain juga mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang kalau ada mau bertanya silakan saja. Kalau misalkan tidak ada. Saya Kak. Apa? Itu kan paragraf 1 yang isinya tadi permasalahan tentang Kak. Aduh, putus-putus. Apa tadi? Bagian terakhirnya yang kau itu bilang? Yang paragraf 1 permasalahan tentang metode MELD. Kan kayak mencari tahu begitu. Paragraf 1, misalkan kau buat 4 paragraf toh, misalkan kau buat 4 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3 itu dia intinya dia menjawab poin kenapa kau harus melakukan ini metode MELD? Apa urgensinya ini kita lakukan percobaan metode MELD? Seperti itu. Bisa juga kau jelaskan sedikit tentang metode MELD di situ, tidak masalah. Kan begini Kak, yang paragraf 1 saya itu bunyinya susunan riak melingkar pada permukaan air merupakan salah satu bentuk gelombang, bla 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 bla. Terus terus apa? Terus cocok itu tuh Kak, termasuk di latar belakang yang paragraf 1. Alasan kenapa? Paragraf 2-nya itu bagaimana Kak? Aduh. Siapa kan namanya? Hanifah. Coba kalau lihat itu feedback-nya. Perbaiki latar belakangnya, jangan terlalu panjang. Satu paragrafnya malas saya baca. Coba lihat paragraf 1 terlalu panjang nih. Iya Kak. Oke. Paragraf yang terakhir paragraf 2-nya jika kurang tangkap Kak, bagaimana? Nanti kirimkan ke deh. Contohan bab 1 yang benar. Sebentar saya kirimkan kok. Tapi sampai di sini ada lagi yang mau bertanya selain ini 2 orang dan 3 orang sama yang tadi Rizky Amalia. 1 Kak. Ya. Yang mana ini bertanya? Siapa tadi ini? Sebentar Ji saya Kak, sebentar sekali Ji Yurni. Apa? Itu angka di belakang komanya berapa kalau kita Kak? Tulis semua ya? Oke. Tulis semua Kak? Tidak apa-apa gitu. Kenapa Kak? Kalau misalnya tuh Kak begini, 2,832222 bisa jadi tidak dikasih selesai 2-nya. Apa yang ada di kalkulatormu itu tulis. Tidak panjang gitu, tidak mungkin 100 digit di belakangnya. Paling 10. Tidak masalah. Latihan pola. Oke, semangat. Oke, kalau misal tidak ada yang mau bertanya tentang bab 1, kita pindah ke bab 2. Nah. Kak Wilda. Wilda biologi. Silakan. Kak, bab 1 yang tentang ruang lingkupnya. Astagfirullah, sorry. Ruang lingkup itu juga banyak salah. Apa sebenarnya itu ruang lingkup?
Ruang lingkup itu maksudnya apa-apa saja yang kita lakukan di percobaan ini. Apa-apa saja yang kita lakukan di percobaan ini. Atau gampangnya begini saja, saya kasih tahu cheatnya. Lihat apa-apa yang dibikin di pengolahan data tanpa ketidakpastian. Apa-apa dibikin di situ kah? Yang kan tidak semua kok salah di sini, ada teman yang benar. Yang dibikin itu ada 4. Kita hitung panjang simpul secara teori, kita hitung cepat lambat gelombang secara teori, kita hitung panjang simpul secara praktek, dan kita hitung cepat lambat gelombang secara praktek. Oke. Itu latar belakang ruang lingkup yang benar. Kayaknya ada kemarin itu yang benar. Coba tanya-tanya dulu teman yang benar. Sudah saya lihat dulu laporanku. Kalau di sini saya tulis begini, saya dengar saja, tidak ulang. Ini yang saya tulis di ruang lingkupku. Pada percobaan metode MELD kali ini, adapun parameter-parameter yang dihitung adalah menghitung panjang simpul gelombang secara teori, menghitung cepat terlambat gelombang secara teori maupun praktik, dan menghitung panjang gelombang secara praktik. Oke, jadi 4 itu. Intinya apa yang dibikin di pengolahan data tanpa ketidakpastian itu saya tulis. Karena itu sudah menjawab nih pertanyaan apa-apa saja yang dibikin di sini di praktikum ini, apa-apa yang dihitung. Seperti itu. Oke, jadi itu intinya ruang lingkup. Apa-apa yang dibikin di selama praktikum. Oke. Sekarang kita pindah ke bab 2. Bab 2 ini begini. Bab 2 ini bab 2 sekaligus saya mau bahas juga langsung saja daftar pustaka biar langsung cepat. Bab 2 ini 3 lembar, minimal 3 lembar. Oke. Nah, tapi di sini saya baru sadar ini sesuatu. Saya tidak pernah notice di 2 kelompok sebelumnya, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini kelompok yang pertama diterapkannya aturan seperti ini. Ini percobaan apa? Saya tanya dulu. Ini percobaan metode MELD atau? Nah, bukankah aneh rasanya kalau misalkan percobaan metode MELD terus di tinjauan pustaka tidak ada kau bahas tentang metode MELD. Yang kau bahas justru gelombang berjalan. Sementara intinya ini metode MELD gelombang stasioner. Nanti kalau kau lihat di file feedback yang kukirimkan di siapa namanya Harawan, di situ di bagian akhir saya tulis tinjauan pustaka wajib ada yang membahas metode atau hukum MELD. Siapapun yang merasa tidak membahas hal tersebut di tinjauan pustaka, tolong ditambahkan. Oke. Hashtag merasa ki. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Maaf Kak Agung. Apa Kak Harwan? Terkeluar Kak, jelas sekali ringan. Terus hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan ini praktikum? Tunggu sebentar aku bertanya Harwan. Saya selesaikan dulu ini penjelasan tentang daftar pustaka. Terus daftar pustaka. Mute dulu Harwan. Nanti bicara mama aku dengar. Apa saya mau bilang saya lupa. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini masih ada teman yang salah. Kau tahu gitu aturannya waktu di asistensi umum, asistensi apakah namanya? Itu yang disingkat namanya. Kalau misalkan Yohanes Surya, kau tulis Y titik Surya. Kemarin itu ada yang tulis Yohanes Surya, tulis lengkap. Ada juga yang tulis Surya, Yohanes. Aduh, aturan dari mana itu? Benar memang begitu, tapi ini aturan yang dipakai di lab fisika dasar. Yohanes Surya itu ditulis jadi Y titik Surya. Oke, jadi kalau misalkan penulis bukunya ini taruh misalkan Reski Amalia, berarti R titik Amalia. Kalau misalkan 3 kata kianunya, penulisnya taruh misalkan Agung Prawira Negara, berarti A titik P titik Negara. Kalau misalkan 1 kata aja, kayak misalkan Harwan, tulis saja Harwan. Jangan kau singkat ke H titik, jangan. Tidak jelas nanti. Begitu. Cukup baca-baca itu apa-apa yang dia bilang
intinya ini daftar pustaka sesuaikan dengan format yang dikasih waktu apa namanya, asistensi umum. Ini saya share dulu satu laporannya siapa nih yang mau saya bahas. Kita lihat dulu siapa namanya. Ini Yurni Milham, kebetulan dia vokal sekali. Saya tidak tahu ini benar kianunya atau tidak. Kebetulan sekali dia ini luar biasa benarnya. Coba lihat ini semuanya, bukan cuma Yurni Milham. Ini Anissa Nurul Aini ditulis A.N.Aini, koma N.L. Isnaini, koma dan Y. Inayah. Ini STT jangan aku tulis ki. Aduh, tunggu ribu di sini dulu. Oke. Begitu tuh, begitu nah. Penulisan nama apa lagi namanya? Nama pengarang. Oke, sorry gangguan teknis. Intinya begitu. Paham juga tuh? Saya anggap kau paham karena intinya ini apa lagi namanya, daftar pustaka kau sesuaikan saja dengan apa yang sesuaikan dengan format yang dikasih waktu asistensi umum. Sama seperti ini kau lihat. Ini tidak ada titiknya di akhir. Ini saya kasih salah kok kalau saya periksa nanti. Sekalipun mungkin kau benar semua di sini, tapi tidak ada titik di akhir, ini saya anggap kau salah. Tidak sesuai format. Ini juga Yogyakarta baru tidak ada titik di akhir. Ini saya kasih salah kok juga. Ini juga dari titiknya. Ini saya nilainya laporan akhir. Ini juga benar. Ini saja. Yang nomor 5. Karena 1 sampai 4 dia tidak lengkap. Ada tanda baca yang tidak dia masukkan. Oke, seperti itu. Tunggu dulu. Bisa mau kamu jelaskan. Terus juga referensi yang dipakai itu perhatikan. Yang bisa dipakai jadi referensi itu cuma ada 2. Ada buku dengan artikel jurnal. Kemarin ada juga saya lihat pakai buku penonton praktikum. Oke, enggak bisa jela itu, enggak masalah. Karena buku praktikum tetap di buku. Tapi yang tidak dimaafkan adalah kalau kau pakai laporan praktikum sebagai referensi. Oke. Ada banyak kemarin yang pakai. Dia pakai punyanya Puji Kumala, siapa namanya? Puji Kumala Pertiwi. Puji Kumala Pertiwi ini dia ini bukan jurnal, ini bukan artikel jurnal. Ini laporan. Cuma memang itu orang di ITS, di Laboratorium Fisika Dasarnya ITS, format laporan yang dia pakai itu bukan makalah seperti yang kita pakai di Unhas ini. Mereka memang pakai format paper. Oke? Jadi mungkin tujuannya untuk melatih mahasiswanya untuk menulis paper sejak maba. Kalau di jurusan geofisika juga itu seperti itu. Ini sekedar informasi saja. Jadi mereka itu kalau ada tugas bikin makalahnya, dia enggak bikin makalah seperti yang selama ini kita ajarkan dipelajari seperti di SMA. Dia tidak buat format makalah seperti itu, tapi dia buat dalam format paper. Seperti anunya ini Puji Kumala Pertiwi. Tapi sebenarnya ini makalah, cuma formatnya format paper. Seperti itu. Jadi biasa itu kalau anak-anak bilang, sudah nih tugas papermu. Itu maksudnya, sudah nih tugas makalahmu. Seperti itu. Bukan cuma punyanya Puji Kumala Pertiwi, ada juga satu tadi, ada juga itu. Punyanya Mauritius Eko, siapa namanya. Itu juga laporan praktikum. Oke, intinya kalau lihat saja. Intinya yang judulnya percobaan Melde atau Melde itu bukan artikel jurnal. Tapi itu laporan praktikum juga. Coba kau perhatikan di feedback, sadari diri sendiri saja. Sekalipun mungkin saya tidak notice di namamu di sini, misalkan di namanya Husnia di sini, saya tidak, misalkan ada yang tidak saya notice, bilang laporan ini referensi nomor ini mau ganti, tapi kalau misalkan kau merasa ternyata referensiku nomor sekian ini laporan praktikum yang kupakai, kau ganti, karena kalau saya nanti periksa laporan akhirmu, saya akan periksa lagi. Seperti itu.
Oke, yang mau bertanya silakan. Itu untuk bab 2 dan daftar pustaka dan serta referensi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kasih waktu dulu 2 menit. Kak saya. Iya, Alia Awalia, silakan. Kak, kalau lebih misalnya 3 penulis, ditulis semua namanya atau ditulis DKK saja? Tidak, ditulis semua. Tunggu dulu, apakah dia sampaikan waktu asistensi umum? Tidak ada dia sebut. DKK aja, Kak. Ditulis semua. Kalau pas asistensi umum nah bilang ditulis semua. Intinya begini, terlepas dari apa yang disampaikan kok di asistensi umum, ini aturan yang berlaku secara umum. Nah, kalau di daftar pustaka itu kalau misalkan penulisnya ada 7, itu harus ditulis semua. Seperti itu. Itu maksudnya karena kita hargai penulis-penulis yang lain. Sekalipun dia jadi penulis keberapa, intinya dia ada kontribusinya di situ. Yang boleh kita pakai DKK itu kalau misalkan di catatan kaki saja. Ini kan begini. Catatan kaki yang kau pakai sekarang kan itu begini toh. Begini toh. Salah sial. Tunggu dulu. Ke bawah. Nah, catatan kaki yang kau pakai sekarang itu kan begini toh. 1. Misalkan ini referensi pertama, apa di sini kau bilang 1 titik. Kan ada juga itu kalau saya dulu beberapa tahun yang lalu referensi yang di catatan kaki yang dipakai itu begini modelnya. Misalkan apa di sini kau tuliskan dalam kurung nama terakhirnya. Nama terakhirnya koma tahun. Jadi misalkan nama terakhirnya misalkan Agung Prawira Negara, saya tulis negara. Negara, 2018. Ini kalau satu penulis, kalau misalkan lebih dari satu penulis, saya harus tulis negara DKK 2018. Di sini jangan boleh pakai DKK. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan aturan secara umumnya itu daftar pustaka, memang harus dituliskan semua penulis-penulisnya. Ya, seperti itu. Terlepas dari apa yang disampaikan kok di asistensi umum. Oke. Kalau ada yang pertanyaan, saya mau pindah ke bab 3. Bab 3 yang terakhir nih, bab 3. Nah, coba kau lihat di bab 3. Di bab 3 itu apa ya istilahnya? Yang kunilai di bab 3 itu ada 3. Yang pertama gambar. Yang kedua, penulisan benar atau salah. Dan yang ketiga itu prosedur. Nah, apa maksudnya itu Kak? Yang saya jelaskan lagi. Coba lihat. Yang pertama saya nilai kan gambar tuh. Tunggu dulu. Saya tidak tahu siapa punya. Siapa kira-kira punya. Nah, yang pertama saya nilai kan gambar. Terus penulisan benar atau salah. Penulisan benar atau salah itu maksudnya cocok Mika ini yang kau tulis batang statif fungsinya untuk ini. Cocok Mika ini vibrator apa? Ini fungsinya. Ada jika titik kau tulis di sini karena biasa itu Arja mahasiswa dia tulis saja enggak dia kasih titik di sini. Nah, itu kan saya hitung kau juga salah di situ. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu prosedur kerja. Kemarin itu kayaknya di sini banyak juga yang salah prosedur kerjanya. Ada yang salah, ada juga yang oke, benar nih, tapi ada satu step yang kurang jelas. Jadi begini, intinya ini prosedur percobaan tuh. Kau jelaskan Kis dengan jelas apa-apa yang kita bikin selama praktikum. Jadi saya itu selalu Kak bilang begini, coba kau bayangkan ada orang lain yang mau lakukan percobaan metode Melde juga, dan dia lihat laporan sebagai referensi. Istilahnya mungkin ada yang semua alat dan bahan di depannya. Nah, terus ada juga laporanmu, dia mau melakukan percobaan metode Melde. Kalau misalkan apa yang kau tulis di prosedur kerja di laporanmu itu salah, atau misalkan ada step yang hilang, nah, pasti dia juga salah.
Jadi kau harus tulis sejelas-jelasnya. Dan apa yang kau tulis di bagian alat dan bahan, itu harus kembali kau notis di prosedur kerja. Kayak misalkan, kemarin itu ada yang bilang, apa ya, dia cuma bilang mengatur frekuensi. Mengatur frekuensi ini kita pakai apa? Kok enggak sebutkan kita pakai apa atur frekuensi? Pakai SWG lah. Dia juga enggak sebutkan step di mana kita menghubungkan SWG ini dengan vibrator. Langsung dia bilang kasih nyala SWG. Nah, bagaimana caranya ini vibrator mau menyala kalau kau tidak hubungkan dan SWG? Dia cuma bilang hubungkan saja. Masalahnya lagi, ini kau hubungkan pakai apa? Pakai kabel penghubung. Itu aku bilang harus notis semua apa yang kau tulis di alat dan bahan. Itu notis semua. Kemarin itu banyak juga yang salah di sini. Yang coba kau lihat ini. Saya tidak tahu laporannya siapa ini. Ini saja mau aku periksa. Tidak terlalu lama. Ini dia bilang meletakkan pemberat pada piringan. Pemberat yang masanya berapa? Yang masanya berapa yang kau taruh di sini? Jelas ki. Ini sebenarnya 1 sampai 8 ini sudah benar nih. Enggak tahu yang benar. Saya baca dulu. Menyiapkan alat dan bahan, mengalibrasi neraca, mengukur massa tali dan piringan, memasangkan vibrator pada tiang statif pertama dan memasangkan vibrator pada tiang statif pertama, lalu dikunci, dan memasang katrol pada statif kedua, lalu dikunci. Oke. Terus yang nomor 5, memastikan tali yang menggantung itu selurus atau sejajar, kemudian kita ukur panjang tali, dia harus sama dengan 1 meter. Menggunakan meteran. Oke. Benar. Tunggu, ada salah di sini. Menurut apa kira-kira? Dia enggak notice pas di bagian menghubungkan dikasih masuk tali ke katrol. Itu kan dikasih masuk tuh. Coba pikirkan. Atau mau kau diputarkan lagi videonya 1 kali lagi. Oke, mungkin sebentar kalau kau mau. Bisa jelaskan dulu. Terus menghubungkan vibrator dan SWG menggunakan kabel penghubung, lalu dikunci. Ini salah. Ini sebenarnya cukup sampai di sini saja kau bilang. Menghubungkan vibrator dan SWG menggunakan kabel penghubung. Titik. Sudah. Tidak ada itu lalu dikunci. Tidak ada. Apa mau dikunci? Pasti lihat dari kelompok sebelumnya. Kelompok sebelumnya itu banyak tidak tulis begini. Lalu dikunci. Padahal tidak ada di penguncinya. Terus menghubungkan SWG dengan adapter, lalu menghubungkannya pada stop kontak. Oke, benar. Terus menggantungkan piringan pada tali yang terhubung dengan katrol, lalu kunci. Ini tidak usah pakai lalu kunci. Yang pakai kata kunci itu pasnya kau mau pasang vibrator di statif pertama dan katrol di statif kedua. Itu yang dikunci. Itu saja. Selebih-selebihnya tidak ada nih. Yang kita mau mengunci apa itu ya. Nah, terus nomor 9. Nomor 9-nya di sini dia yang kurang tepat. Saya paham sebenarnya juga karena saya asisten lah, saya paham. Tapi bagaimana kalau misalkan kita pakai aturan yang apa itu? Ini masih kurang jelas. Meletakkan pemberat pada piringan. Ini kau harus jelaskan pemberat berapa, pemberat yang masanya berapa yang kau letakkan di piringan. Misalkan kau bilang di sini meletakkan pemberat dengan massa 0,1 kg, 0,15 kg, dan 0,2 kg. Nah, itu yang benar. Terus di sini nomor 10 kau bilang di sini mengatur frekuensi berapa yang kau pakai pertama. Misal per frekuensi 30 Hz. Mengatur frekuensi 30 Hz menggunakan SWG. Itu udah jelas di garis suara kok. Oh, jelas. Mengatur frekuensi 30 Hz menggunakan SWG. Nah, terus nomor 11. Mengamati getaran dan menghitung jarak simpul dengan meteran. Oke. Terus memasukkan hasil pengamatan pada tabel data. Memasukkan data hasil pengamatan pada tabel data hasil pengamatan. Oke lah. Jangan kau lupa titik di setiap step ini. Apalagi. Nah, di tahap terakhir, mengulang cara kerja ke-9 dan ke-10. Ke-9 bukan 9 dan 10 tapi 9 sampai 12. Kalau 9 dan 10 berarti mau kasih masuk pemberat baru mau atur frekuensinya. Berarti kau tidak lakukan ini yang menghitung jarak simpul dengan memasukkan ke tabel. Ini harusnya kau tulis mengulang cara kerja ke-9
sampai ke 2 mengulang cara kerja ke 9 sampai 12 untuk frekuensi baru busa-busa mulutku. Untuk frekuensi 60 Hz dengan menggunakan massa pemberat yang sama 0,1 kg, 0,15 dan 0,2 kg. Begitu. Intinya ini harus jelas di bagian prosedur kerja ini. Jelaskan sejelas-jelasnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Tunggu dulu. Ada pertanyaan? Saya, Kak. Silakan Hanifah. Kan tadi itu meletakkan beban, disebutkan bebannya atau Kak, misalnya beban 0,2 kg pada piringan. Nah, terus di prosedur terakhir itu kan ada mengulang cara kerja 9 hingga 12. Berarti pemberat 0,2 enggak perlu lagi dimasukkan tuh Kak. Tinggal mengulang cara kerja 9 hingga 12 untuk frekuensi 60 dan 40 Hz dengan menggunakan variasi pemberat 0,4 dan 0,6 atau tetap masuk 0,2-nya. Karena sudah disebutkan sebelumnya, Kak. Tunggu dulu, saya tidak paham. Coba ulangi dulu Hanifah. Sorry. Biar saya lebih tangkap. Kan dia meletakkan beban misal 0,2 kg pada piringan. Nah, untuk prosedur yang paling terakhirnya itu tadi, yang mengulang cara kerja 9 hingga 12 dengan menggunakan frekuensi 60 dan 90 Hz dengan variasi pemberat 0,4 dan 0,6. Tidak dimasukkan 0,2-nya atau tetap dimasukkan, Kak? Oh, begini, Hanifah. Intinya itu, kau sebutkan memang, misalkan di step ke-9 tuh, misalkan kau pakai frekuensi 30 Hz. Mana laporan masih ini? Siapa namanya nih? Hanifah Fuada, data set 3. Nggak, aku tulis juga di situ anunya ke angkanya. Cuman kalau misalnya. Tunggu dulu. Saya lihat dulu laporan deh, biar mantap. Laporan aja itu. Iya, kau nggak di sini. Kau nggak bilang angkanya. Intinya begini nih Pak. Itu di step ke-9 kau sebutkan memang nih berapa masa yang mau digunakan semuanya. Jadi misalkan ini kita pakai dataset ke berapa misalkan kita pakai dataset ke berapa di? Anggaplah misalkan 30 Hz dengan masanya 0,1, 0,15 dan 0,2. Itu kau sebutkan memang semua di situ di step ke berapa. Jadi bilang ke situ mengatur frekuensi 30 Hz pada sine wave generator dengan menggunakan mengatur frekuensi 30 Hz pada sine wave generator dengan menggunakan variasi pemberat berapa? 0,2 kah? 0,2, 0,4, 0,6 misal. Oke, terus apa step selanjutnya? Misalkan mau ukur lagi simpulnya. Terus step selanjutnya lagi disalin gitu data hasil pengukuran ke tabel data hasil pengamatan. Nah, step selanjutnya lagi, kau bilang di situ mengulangi langkah keberapa sampai keberapa, maksudnya langkah mulai darinya kau taruhkan beban itu piringan sampainya kau salin itu data hasil pengukuranmu ke tabel data. Begitu misalnya mengulang langkah keberapa sampai keberapa untuk frekuensi ini dengan variasi beban yang sama misal begitu. Dengan kau paham Kak apa yang saya bilang? Menjawab jika yang aku bilang. Paham Kak? Ya oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Tunggu dulu. Yang mana di sini Aisyah? Oh ini Aisyah. Siapa itu temanmu Aisyah? Yang kau bilang. Siapa?
Siapa temanmu yang mau bilang ini? Mau masuk tapi jaringannya down. Bukan Jiharwan. Saya, Kak. Husnia, Kak. Oh. Oh iya. Saya lupa memperbarui hampir pendakku hitung. Oh iya, sudah jago penghitung tadi. Husnia Paradita. Baru kau gabung lagi. Tadi mungkin kau hilang. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Wah, ini tugas tambahan saya belum periksa kayaknya. Iya, apa. Ya, siapa tadi yang bicara terakhir? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya. Mau tadi bikin kesimpulan tuh? Tujuan khusus ada 2. Berarti kesimpulan juga ada 2. Perhatikan juga apa yang dia bilang di tujuan khusus. Di tujuan khusus itu dia bilang menentukan ini. Apakah artinya kalau dia bilang menentukan? Berarti kau jelaskan hasil pengukuranmu. Jangan kau justru menjelaskan hubungan. Ini kelompok sebelumnya. Ini kan begini. Redaksi kata di tujuan khusus itu dia bilang begini. Menentukan, taruhlah misalkan tadi bilang menentukan indeks bias warna prisma dengan cara deviasi minimum. Oke, taruh misalkan itu tujuan khususnya kita. Ini percobaan apa ini? Spektrometer sebenarnya. Ini yang salah. Menentukan indeks bias bahan prisma dengan cara deviasi minimum. Nah, apa yang kau tulis di kesimpulan nanti? Di situ kau jelaskan hasil pengukuranmu. Jangan justru kau jelaskan hubungannya ini dengan ini. Paham bukan? Misalkan ini, tunggu dulu deh. Apakah anunya ini praktikum metode Melde? Praktikum metode Melde di sini dia bilang, aduh, apa gaya magnet? Sorry. Menentukan laju rambat gelombang pada tali. Oke, menentukan laju rambat gelombang pada tali. Berarti kesimpulanmu nanti kau jelaskan ke hasil pengukuranmu di menghitung laju rambat gelombang pada tali. Entah itu kau cuma mau jelaskan kecepatannya, apa istilahnya, angka berarti yang kau dapat, persen kesalahan yang kau dapat, ataukah. Tapi sebaiknya kalau misalkan kau jelaskan hasil pengukuranmu, jelaskan juga interpretasinya apa. Misalkan di frekuensi 30 Hz ini Kak, dia dapatnya angkanya itu begini. Nah, di sini saya dapatkan ternyata kalau misalkan semakin besar gitu masa yang saya pakai ini begini Ki. Gitu. Jangan cuma kau melaporkan saja hasil yang kau dapat. Benar sih sebenarnya itu, tapi jadi kalau misalkan poinnya 2, kalau kau cuma melaporkan nilainya saja, saya kasih ke poin 1. Tapi kalau kau jelaskan juga interpretasinya, saya kasih ke nilai full 2. Nah, bagaimana kalau misalkan kau justru menjelaskan hubungan cepat rambat gelombang pada tali? Maksudku, kayak tidak nyambung cerita. Taruhlah misalkan ini tujuan khusus yang kedua, menentukan laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali. Nah ini sama, karena dia bilang menentukan, berarti kau jelaskan juga hasil pengukuranmu. Seperti apa? Jangan justru kau menjelaskan pakai kata-kata yang panjang tentang hubungannya tegangan dan rapat massa tali. Itu kan tidak nyambung toh. Seandainya di sini tujuannya dia bilang mengetahui hubungan laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali, itu cocok. Gitu. Itu kan kalau kita kalau kita bertanya pertanyaan, itu tipe jawaban itu ada 3. Ada jawaban benar, jawaban salah, dan jawaban tidak nyambung. Terus misalkan saya ketemu Harwan di semester depan, saya tanya ini Harwan, hey, siapa namamu? Terus dia jawab, oh saya Harwan Kak. Nah, itu jawaban benar. Tapi kalau misalkan saya tanya, hey, siapa namamu? Terus dia bilang, nama saya Hanifah Kak. Nah itu kan salah. Jelas-jelas dia laki-laki. Mana ada laki-laki namanya Hanifah? Tidak ada kan? Nah, itu jawaban yang salah. Nah, bagaimana jawaban yang tidak nyambung? Jawaban tidak nyambung itu begini. Misalkan saya tanya, siapa namamu? Terus dia bilang, oh, saya dari Toraja, Kak. Itu kan tidak nyambung, toh? Sama halnya dan ini. Kau disuruh menentukan laju rambat gelombang, justru kau menjawab, oh, hubungannya laju rambat gelombang dengan ini dan ini. Bla, 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 bla. Oh, itu tidak nyambung juga. Gitu. Misalkan menjawab apa yang ditanya itu yang kau jawab. Jangan justru lain ditanya, lain juga jawab di laporan. Oke, ada pertanyaan lagi?
Saya sudah kasih ke semua apa yang ada di atas meja aku, saya sudah kasih. Kak, Silakan. Nggak bertanya, atas nama Nurdianti, Kak, jeljar sekali. Jadi tadi masuk JB tapi langsung langsung putus koneksinya. Itu Nurdianti. Ini Nurdianti kemarin nggak kumpul laporan asistensi. Astagfirullah. Baru Kadar Rusman, Kak, pergi melayat. Kenapa dia nggak minta izin? Misalnya, kenapa dia nggak berkabar? Ya, Ada sih, Pak, ada tadi grup jika berkabar. Enggak, di asisten masukku. Karena asisten yang memberi nilai, bukan teman kelompok. Oke, intinya itulah. Oke, jangan dibahas yang tidak hadir. Kita bahas saja laporannya. Siapa nih update status? Oke, ada lagi. Harwan. Maaf, Kak, terkeluar Zoom-ku. Terus saya mau masuk lagi. Terus begini, Kak. Ada di Harwan sini. Terlambat Kak baca chatnya. Oke. Siapa nih? Maaf, Kak, jaringan tidak baik. Siapa nih ya? Oh, Yurni Ilham. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Mana di sini tuh anak mahasiswa biologi yang satu, Alfiani. Gimana Alfiani? Kok paham gitu? Ini Alfiani, kita lihat tuh laporan Alfiani ya. Alfiani. Wah, ini banyak juga salahnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jangan lupa bab 3 itu bedakan itu alat dengan bahan. Alat itu ada 8, bahan itu ada 3. Bahan itu piringan, bukan piringan, saya lupa. Piringan, tali dengan beban. Selain dari itu dia masuk alat. Oke, saya kasih kesempatan beberapa menit untuk bertanya. Siapa tahu baru aku mau memikirkan pertanyaan. Setelah itu kita selesai. Kak, saya mau bertanya, Kak. Yang mana ya? Silakan Andina Putri. Kak, yang bab 4 yang tadi yang tentang hasil pelaporan, Kak. Ya, silakan. Kenapa hasil pelaporan? Yang misalnya, Kak, kita dapat di situ delta VN-nya itu misal jadi, Kak, 0,3201. Aduh, sorry, tunggu. Berapa tadi? Misalnya, Kak, delta V-nya itu kita dapat 0,3201, Kak. Baru angka apanya lagi namanya? Angka berartinya itu, Kak, ada 3. Oh, ini maksudnya mau ada 3 angka berarti? Iya. Yeah. Ini ada 4 angka berarti? Masih maksud tuh, Kak, yang delta V-nya itu, Kak, mau Kak kasih jadi key di hasil pelaporannya, Kak, penulisannya. Oh, kalau misalkan kau mau jadi ini kan istilahnya di sini dia 4 angka berarti toh. Kalau misalkan kau mau buat dia jadi 3 angka berarti, tinggal tulis 0,320. Nolnya ini angka berarti di sini. Oh, yang bukan termasuknya, Kak. Iya, termasuk. Yang tidak termasuk itu 0 yang ini. Gitu. Iya, Kak, makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, kesimpulan. Wah, jarang-jarang saya bahas kesimpulan. Selama ini juga kelompok-kelompok sebelumnya banyak yang masalah kesimpulan. Aduh, ampun saya. Harus menjelaskan poinnya karena ini sudah pekan keberapa melakukan laporan? Pekan keberapa ini? 1? Pekan keempat mau ketemu? Keempat. Bayangkan, ini sekarang sudah pekan. Anggap nih, kau sudah lewati 3 pekan lab toh. Kau ada 3 lab. Artinya 3 kali 3 sama dengan 9. 1 orang di sini sudah mengerjakan 9 laporan. Nah, itu kan pengalaman itu sudah banyak nih.
Anggap kau main game, kau ini sudah level ke berapa? Ini kau sudah level 3, ini kau sudah jago ini, profesional mau ke dalam menyusun laporan. Sudah 9 laporan mau tulis, harusnya itu bagus penulisan laporan sampai di pekan keempat ini. Nah, terkait dengan pembahasan, aduh gimana ya dijelaskan? Tunggu dulu. Apa tadi mau aku bilang? Saya mau kasih tunjukkan pembahasan yang benar, tapi saya lupa siapa. Saya lupa siapa yang benar pembahasannya. Intinya jangan lupa di pembahasan itu bahas juga tentang begini. Bahas kok juga tentang berapa kesalahan relatif yang kau dapatkan di setiap frekuensi dan setiap beban itu. Oke. Bahas ya persen kesalahan relatifnya dan apalagi namanya, berapa angka berarti kau dapat. Tapi jangan lupa, kau jelaskan itu persen kesalahan relatif dan berapa angka berarti kau dapat. Jangan lupa juga untuk interpretasikan kita apa yang kau tulis. Apa artinya itu angka-angka semua ini. Karena kalau jelaskan, kalau kau cuma laporkan bilang, ini kau dapat, Kak, itu tidak penting. Maksudku, saya juga bisa lihat itu di bab 4, di pengolahan datamu maksudku. Kau juga harus jelaskan, apa artinya ini, Kak? Apa artinya ini kalau misalkan saya dapat begini di beban 0, ini, di beban 0, ini saya dapat juga begini. Maksudku, apa artinya itu kalau apa sebenarnya yang terjadi ini? Kalau di frekuensi 30 Hz. Apa yang terjadi dengan kecepatan rampat gelombangnya? Apa hubungannya dengan penambahan massa, misal. Nah, itulah, aku jelaskan juga. Jangan cuma sekedar melaporkan hasil saja. Karena namanya pembahasan. Namanya pembahasan yang dibahas. Oke. Ada lagi? Apa yang belum aku jelaskan? Saya jelaskan semua kok. Oh iya, bab 5. Mana di sini Wil Daulia? Oh, ini ada. Wil Daulia ini kemarin atau sebenarnya bab 5. Tidak masalah. Sebenarnya bab 5 itu masalah Wil Daulia. Kesimpulan masih salah. Saya sudah jelaskan tadi mengenai kesimpulan. Yang mau aku bahas ini terakhir tentang saran. Saran itu harus ada 2. Harus ada aku tulis saran untuk lab dan saran untuk asisten. Karena sebelum-sebelumnya ini saya lihat ada juga mahasiswa yang cuma dia tulis saran untuk asisten saja. Mungkin saking dendamnya. Kau harus tulis ya saran untuk laboratorium. Karena ini format. Oke, jadi kalau kau tidak tulis saran untuk laboratorium, poinmu berkurang 1. Jadi misalkan ini tuh saya kasih tahu kok, nilai maksimal yang bisa kau dapat di bab 5, kalau misalkan asisten saya itu 5 poin. 3 poin dari kesimpulan. Oke, jadi kalau kesimpulanmu benar, kau dapat 3 poin. Terus 2 poinnya ini dari saran untuk asisten dan saran untuk laboratorium. Saran untuk lab dan asisten ini tidak ada istilah salah, maksudku. Karena kan terserah kau mau tulis apa tuh. Intinya kalau misalkan ada salah satu di sini tidak ada, misalkan kau cuma tulis saran untuk asisten saja, saran untuk lab tidak ada, berarti nilaimu berkurang 1. Gitu. Oke. Saran untuk lab ini maksudnya bagaimana, apa yang kau rasa selama ini, apa praktikum online, apa yang kurang kira-kira, dan apa yang harus diperbaiki. Misalkan videonya Kak harusnya dibagikan ke mahasiswa. Jadi saja aku tulis. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak mau bertanya, bilang tidak. Supaya saya tidak menunggu terlalu lama. Kak, saya. Ya, silakan Alia Walia. Kak, yang hasil pelapor. Kalau misalnya VN-nya itu 32,4. Terus angka berartinya 4. Ah, 32,4? Iya. Begitu memang yang tertulis di kah? Di kalkulatormu? Maksudku, betul ke 32,4 saja aku dapat? Tidak ada koma-koma di belakangnya. Siapa tahu banyak komanya di belakang. Saya juga Tidak ada, Kak. 4 ku dapat. Dataset keberapa itu? Tunggu, siapa namanya nih? Alia Walia. Dataset keberapa kau pakai?
Halo. Awal ya. 4, Kak. Datasheet 4. Aduh, tunggu dulu. Saya nggak bisa buka laporan. Saya cuma mau buka laporannya siapa di sini. Laporannya siapa ya? Ini laporannya Nadira dari kelompok sebelah. Ini Yurni Milham. Ini mau laporan nama Yurni. Tunggu, saya nggak bisa buka laporan membela. Karena saya sementara record juga ini Zoom. 32,4 itu di mana aku dapat? Maaf saya bertanya begitu. Intinya kan begini, siapa lagi namanya? Cocok itu tuh 32,4 aku dapat di pengukuran cepat terlambat gelombang secara praktik. Iya, Kak. Oh, kayak begini 20,4. Iya. Oh ya begini. Gampang ini pertanyaannya. Iya. Bedakan itu 20,4 dengan 20,04. 20,4 ini artinya 20,40. Bisa aku tambahkan 0 di belakang. Jadi pas ini 4 angka berarti. Oke, mantap. Oke, sip. Awal ya. Tercabut potensial. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Andi Mudria gimana? Kalau ada pertanyaan atau tidak ada, Ji? Enggak, Jika. Oke. Yang lain gimana? Kalau tidak ada, Ji, berarti kita selesai sampai di sini saja. Oh iya. Astagfirullah, hampir saya lupa menyampaikan sesuatu yang paling penting. Kumpul laporan hari apa? Biasanya kalau saya mau hari Minggu jam 12 malam. Oke. Tunggu dulu, jangan keluar bicara. Hari Minggu? Hari Minggu jam 12 malam. Lewat dari itu -2. Toleran, karena begini, saya ada pengalaman ini, kelompok-kelompok sebelumnya. Dan sampainya hari praktikum dia tidak kumpul laporannya. Jadi saya terlambat kumpul nilai di koordinator golongan. Jadi saya cuma toleransi terlambat mengumpulkan laporan itu cuma sampai hari Senin jam 10 malam. Maksudnya kau bisa terlambat, tapi batas terlambatnya cuma sampai hari Senin jam 10 malam. Oke, jadi begitu ya semuanya. Hari Minggu jam 12 malam. Awalnya saya ada di kepala aku mau kasih jam 10 malam, biar jam 12 malam saja. Oke, jam 12 malam, sip. Oke. Di email Kak? Ya, betul sekali. Ini dikumpul di email. Jangan lupa formatnya, apa lagi nama formatnya? Kasih jelas Kiko pakai dataset berapa supaya saya gampang. Ini saya tuliskan pada email, saya tahu ada yang belum tahu. Kenapa dikumpul di email? Supaya sebenarnya lebih bagus kalau di sekolah, karena kalau di sekolah itu terlambat 1 detik terdeteksi. Biar di email saja. Jam 10.00. Oke, 22.00. Saya kasih ini bonus 1 menit. Seharusnya 21.59. 22.00. 22.00 Wita. Nggak jadi. 22.00 Wita artinya berarti kalau waktu Indonesia Timur bagaimana artinya? Berarti 23 di? Atau bagaimana kalau? Bagaimana kalau kau 20? Bagaimana kalau kau pukul 21? 22 di sini. Ya, kalau bagaimana 21 kalau di sana kalau di sananya 21 di sini 22. Hah? Beda 1 jam Jika. Kau lebih cepat toh? Kalau misalkan kau kumpul jam 9 waktu Indonesia Timur, berarti sampai di saya jam berapa? Jam 8 malam atau jam 10 malam? Bagaimana, Kak? Jam 8, Kak. Putus jam 8. suaranya, jaringan merah. Iya, sorry. Tadi saya bertanya, kalau misalkan kau kumpul jam 9 waktu Indonesia Timur, itu laporanmu sampai di saya jam berapa? Apakah jam 8? Jam 8. Oh, jam 8. Jam 8. Okay. Kalau begitu kau kumpul jam 23.00 WIB. Siap, Kak. Oke, ini cuma berlaku untuk Alfiani. Untuk yang lain tidak.
karena pasti anak Sulawesi semua juga tuh. Apalagi ini Reski Amalia, pintar logatnya. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau Anda ada yang mau ditanya, berarti kita selesai sampai di sini. Buat mantap. Terima kasih sudah ikut asistensi sampai akhir. Selamat malam dan